Kalau ada yang di bulan puasa nih Pak, misalkan mau marah atau ini tapi ditahan-tahan terus dia meluapkannya pas habis buka gitu gimana Pak? Nggak masalah. Oh boleh ya? Apalagi meluapkannya di dalam kamar mandi, menjerit sendiri. Pentingnya apa harapan itu? Pentingnya teman-teman, ketika seseorang itu membuat harapan, itu yang memotivasi di dalam diri juga ya untuk meraih sesuatu atau melakukan sesuatu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Muria Podcast. Nah, hari ini edisi spesial Ramadan ya, bersama saya Nova Cantika. Dan hari ini saya nggak sendiri nih, ada dua bintang tamu yang super spesial. Yang pertama ada dari Bapak Ulin Nuha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Lancar? Ya sampai sekarang lancar belum, ini kan maghribnya belum, jadi kita sampai nunggu maghrib, mudah-mudahan bisa sampai maghrib. Ya, hari ini kita podcast sambil menemani teman-teman ya, ngabuburit bersama. Ini Bapak Ulin Nuha, ini dari Kemenak Kabupaten Kudus. Betul. Kebetulan di bulan puasa tahun ini Pak, kira-kira ada yang berbeda nggak dari bulan puasa tahun-tahun sebelumnya? Oh, banyak perbedaan. Tahun kemarin tuh kita puasa dalam keadaan terang benderang, panas. Tahun ini begitu masuk puasa, hujan deras bahkan banjir. Oh iya. Nah, itu. Ada kebiasaan baru atau enggak hal-hal yang mulai dilakukan di tahun ini nggak Pak? Tentunya ada kebiasaan baru kaitannya dengan puasa, karena puasa sendiri itu aslinya, Ramadan itu sendiri itu aslinya panas. Padahal awal bulan ini kita hujan, jadi itu harus kita biasakan. Yang biasanya panas kok hujan, bahkan ada yang kebanjiran, berarti kan memang ada kebiasaan perubahan yang berbeda dengan tahun kemarin. Cukup berbeda ya dari tahun-tahun kemarin betul. Ya. Ya. Dan ini di bulan Ramadan ini ya, tempat kita untuk mencari ladang pahala nih. Kalau dari Pak Ulin gimana? Kira-kira di bulan Ramadan kegiatan apa sih yang cocok dilakukan untuk mengisi apa ya? Biar kita lebih produktif gitu Pak. Oh, kalau produktif lumayan banyak, cuman harus hati-hati, jangan terjebak dengan Ramadannya, karena kalau ibadah ataupun kegiatan yang rutin itu jelas, yang di selain Ramadan tidak ada, contoh tarawih itu udah paten. Jadi Ramadan kalau nggak tarawihan, tidak tarawihan, berarti otomatis ya belum maksimal Ramadannya. Tapi kalau pertanyaannya produktif, ya kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita jalankan di Ramadan selain tarawih. Apa itu? Nyun sewu, contoh. Ya dibiasakan kita membaca Al-Quran yang biasanya Ramadan tidak baca, ataupun tidak silaturahim Ramadan momen, tidak hanya cukup hanya ngabuburit saja, tidak kenal dengan orang lain, tapi kita mungkin silaturahim berkunjung ke sana, apalagi ada momen banjir, jadi kita bisa ke tempat korban banjir, kita kasih donasi atau paling tidak trauma healing dan sebagainya. Rugi ya kalau di bulan puasa kita nggak cari pahala sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya. Kalau gitu, kalau nih saya Pak ya sebagai anak muda, sebagai Gen Z. Iya. Nah ini tuh kadang kalau di bulan puasa tuh suka lemes, habis sahur tuh suka balik tidur lagi. Nah gimana caranya tuh untuk kita menjaga biar tetap semangat, biar tetap waras gitu Pak. Ini sesuai dengan tema kita hari ini teman-teman. Jadi tema kita hari ini tuh menjaga hubungan spiritualitas dengan mental health gitu di bulan Ramadan. Iya. Baik, jadi Ramadan atau puasa itu aslinya nyun sewu bukan atau tidak identik dengan lemes. Karena lemes itu bisa juga salah satu tanda orang puasa. Tapi bisa juga orang yang lemes tidak puasa. Nah, jadi bisa juga mungkin karena faktor dia mungkin nyun sewu memang benar-benar puasa, tapi pada waktu sahur beliau tidak makan sahur. Nah itu akhirnya membuat lemes. Ya untuk menghindari lemes paling tidak satu, ya harus sahur dikerjakan. Walaupun dalam keadaan terpaksa apapun, ya dipaksa agar ada asupan gizi ke dalam tubuh kita sehingga kita tidak lemes. Tetap harus sahur ya Pak ya? Iya, itu sunnah muakkadah, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Fondasinya nih harus dikuatin dulu sahur. Iya. Gitu. Kalau untuk kegiatan produktifnya dengan diimbangi untuk kita meningkatkan spiritualitas dalam diri gitu Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan.
kita biasakan yang tidak biasa membaca Quran, kita paksa diri kita setelah subuh, mestinya kita tidur ya kita, ya walaupun 1 halaman 2 halaman kita rutinkan. Syukur-syukur bisa kita khatamkan selama 1 bulan. Per hari paling tidak 1 juz, itu produktif. Jadi tidak hanya sekedar rutin, tapi itu pahala di dunia juga dapat, di akhirat apalagi nanti akan kita unduh. Begitu juga yang lain produktif apa? Sosial, kemasyarakatan, sedekah yang biasanya kita jarang sedekah, mumpung di bulan Ramadan, amal dilipat gandakan, kita sedekah. Yang kekuatan, ya tentunya menurut kekuatan kita, bukan kekuatan orang lain. Kalau kita sebagai mahasiswa kekuatannya sedekah 10.000, ya 10.000 kita kasihkan orang lain. Kalau kita dosen kekuatannya kita ngasih sedekah 50.000, ya kita kasihkan 50.000. Karena bisa juga 10.000 itu berat bagi orang lain, tapi 50.000 ringan bagi orang yang kaya raya. Jadi tergantung kekuatan, itu sangat produktif dan dimanfaatkan oleh orang lain. Apalagi saat ini kemarin banyak bencana yang dialami oleh masyarakat kita. Oke, nah ini kembali diingatkan lagi ya untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif sambil sedekah ya Pak ya. Ya. Dan kalau sedekah itu hawanya kita juga senang gitu ya Pak ya. Ya. Yang dikasih juga senang, kita juga menerima ucapan terima kasih, melihat senyumnya juga senang. Ya. Jadi ada timbal balik positifnya. Seperti itu. Nah selain daripada itu ingin saya sampaikan pada pemirsa semuanya bahwa puasa ini adalah salah satu ibadah yang sama sekali tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Apalagi jangan masih sangat muda, bahkan saat ini termasuk kelompok Gen Z itu biasanya kan suka selfie. Nah, gitu. Puasa tidak bisa diselfiekan. Kalau ibadah yang lain, contoh katakanlah ibadah haji atau umrah lah. Wah, mumpung berada di depan Ka'bah akhirnya selfie. Wah, saya berada di Ka'bah gitu. Nah, itu kan tersirat dan bisa dilihat orang lain. Sementara puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara manusia tidak bisa mengetahui puasa. Kenapa? Karena puasa adalah menahan. Jadi definisi daripada puasa itu sendiri adalah menahan dari apapun yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau di Indonesia lebih kurang mungkin 12,5 jam. Nah, selama 12,5 jam ini kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri walaupun itu istri kita yang sah. Nah, itu semua adalah salah satu rukun puasa. Jadi satu-satunya rukun Islam yang 5 di antara yang tidak bisa dilihat orang lain dan sangat rahasia, hanya Allah yang mengetahui adalah puasa. Gitu. Luar biasa sekali ya, setahun sekali nih momen-momen yang selalu dinantikan ya pastinya. Ya. Dan tradisi-tradisi di Indonesia ini banyak Pak, ada mulai dari bukber, terus takjil. Nah itu kalau secara Islam sendiri Pak, antara kebudayaan yang ada di Indonesia ini kan pasti di negara-negara lain nggak ada ya Pak ya. Kira-kira tuh yang bikin unik itu kalau di sisi Islam tuh bagaimana pandangannya? Iya, mestinya bukber itu di negara lain ada, tidak hanya di Indonesia. Cuman konsepnya berbeda. Contoh ya, kalau kita atau Mbak atau yang lain ingin ke Tanah Suci, itu kan negara lain, di Mekah atau Madinah, itu setiap hari ada bukber, buka bersama. Bukanya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, dan itu yang dibuat untuk buka, untuk dahar itu biasanya kurma sama unjuan teh dan lain sebagainya. Dan itu dilaksanakan tidak hanya 1, 2 atau 4 keluarga, tapi ratusan bahkan ribuan keluarga. Nah itu, maka bukber itu termasuk hal yang sangat luar biasa. Walaupun di sini bukbernya berbeda mungkin ada undangan dan sebagainya. Kemudian yang menyiapkan tempat siapa. Kalau di sana berbeda. Jadi sama-sama ada dan itu luar biasa, perlu dilestarikan gitu. Bisa menjaga hubungan baik ya Pak? Iya. Kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau kita tuh hawanya lagi sedih Pak, atau enggak lagi kecewa, lagi murung gitu Pak. Biasanya itu kan orang-orang, saya juga ya, suka berlarut-larut, suka mengurung diri, malah semakin jauh lah dari Allah gitu. Nah, di bulan puasa ini kan momen-momen kita memanfaatkan bulan Ramadan supaya lebih mendekatkan diri lagi
Nah, ada tipsnya nggak Pak kira-kira? Yang jelas supaya kita enjoy hidup, maka kita harus tahu tujuan kita hidup di dunia untuk apa. Kalau kita tidak tahu kenapa kita hidup, ya itu tadi akhirnya ada masalah sedikit, murung dan sebagainya, justru inginnya bahagia terus tidak ada masalah. Maka salah satu tujuan kita hidup, utamanya kita sebagai umat manusia, utamanya lagi sebagai umat Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ku Allah maksudnya. Maka ketika kita sedang murung, ingat bahwa kita di dunia dalam keadaan apapun, kita ini adalah hamba Allah dan kita akan menuju ke akhirat nanti. Jadi di dunia ini adalah kehidupan yang hanya semu. Mungkin orang lain mendapatkan kebahagiaan, belum tentu kebahagiaan itu kita jika menimpa diri kita bahagia. Jadi bahagia itu juga semu. Maka kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ketika sedang galau, sedang gelisah, ya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah datang yang kemana-mana yang aneh-aneh. Apalagi nyun sewu berduaan dengan pacarnya, ya kurang sip berarti. Makin jauh malahan karena berduaan, apalagi pegang tangan dan sebagainya. Tidak boleh dalam Islam kalau itu bukan mahramnya. Itu. Jadi kita ketika galau, kita banyak istighfar. Ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu salah satu tips. Tamparan keras nih ya buat teman-teman juga ya. Kalau lagi terombang-ambing hidupnya, jangan semakin menjauhkan diri ya Pak. Betul. Ya. Terus ingat tujuannya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Betul. Dan ibadah itu tidak hanya sholat, kemudian zakat, enggak. Ya kita silaturahim, membantu orang lain, bahkan kita senyum saja, itu juga ibadah. Bahkan itu dikategorikan sedekah itu. Contoh, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap temanmu itu sedekah. Gitu. Nah, bagaimana dengan sedekah beneran tapi tidak senyum? Ya tidak baik. Walaupun diterima sedekahnya, tapi hanya senyuman saja gimana? Tapi kalau hanya senyuman terus tanpa ada sedekah pun sama, maka harus dua-duanya, sedekah sambil senyum. Itu. Ya. Kadang-kadang tuh yang masih bikin sulit tuh mengendalikan emosinya gitu. Nah, ini sih sebenarnya. Padahal mengendalikan emosi ya itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Memang berat. Iya berat. Mau marah tidak jadi itu luar biasa. Itu orang-orang hebat. Jadi salah satu tanda orang takwa di dalam Al-Qur'an Ali Imran ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Ya, orang yang menahan marah gitu. Maka apalagi Gen Z, wah senangnya kepengen cepet ya, serba cepet ya. Ya, apapun serba cepet kan. Ada dahar, inginnya juga cepat. Bahkan hati-hati, ingin kuliah cepat pun jangan. Itu nanti seperti serba fast, malahan fast food dan sebagainya. Nggak boleh. Dinikmati prosesnya ya betul, Pak ya. Betul, jangan serba instan. Ngomongin soal marah Pak, kira-kira kalau dalam Islam itu bagaimana Pak? Cara kita mengontrol amarah gitu biar kalau marah tuh bawaannya langsung ngucap astagfirullahaladzim, istighfar terus gitu, gimana Pak? Sulit. Karena ini adalah action ataupun praktek. Jadi teori gampang, tapi praktiknya sulit. Iya. Betul. Ini contohkan saja, contoh saja. Ya, kita sebagai seorang tua atau mahasiswa, jenengan HP-nya dipinjam oleh kawan. Dilalah, wah apa bahasa Indonesia itu. Ya. Tiba-tiba HP itu jatuh. Nah, begitu jatuh, wajar dan itu emosi. Loh gimana? HP saya kok kamu jatuhkan? Padahal itu kan nggak mungkin teman sengaja menjatuhkan. Ya. Nah, kita mulai dengan diri kita bahwa tidak mungkin teman ataupun kawan sengaja membuat kita celaka. Nah, kita kembalikan, yaudah, nggak apa-apa, HP jatuh nggak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Itu dari yang terkecil. Mungkin bisa juga sepeda motor dipinjam temannya, terus nggak sengaja jatuh temannya, sudah jatuh terus dimarahin kan kasihan. Gitu. Ya mungkin barangkali jangan diulang lagi atau hati-hati kalau jalan seperti itu. Dan itu sekali lagi
hanya teori, prakteknya lebih berat. Nah, gitu. Sulit ya memang prakteknya Pak Prakteknya ya. sulit, tapi tetap berusaha. Mau marah, terus nggak jadi. Jadi sudah mau marah, mau menempelin orang, terus nggak jadi. Saya puasa gitu, nggak jadi. Itu loh, namanya menahan. Dan jadi maksudnya pada saat itu dia mau marah jelas, tapi nggak jadi. Itu loh. Jadi menahan marahnya, atau dia lampiaskan kepada orang lain. Kalau ada yang di bulan puasa nih Pak, misalkan mau marah atau ini tapi ditahan-tahan terus dia meluapkannya pas habis buka gitu gimana Pak? Nggak masalah. Oh boleh ya? Apalagi meluapkannya di dalam kamar mandi, menjerit sendiri. Wah, ya nggak apa-apa karena itu berhubungan dengan diri sendiri, tidak orang lain. Silahkan. Jadi berhasil ya? Iya berhasil. Asistensi puasanya untuk menahan itu berhasil gitu ya? Itu boleh menjerit sekuat-kuat di kamar mandi. Wah, silahkan. Boleh-boleh saja mengungkapkan rasa jengkel di dalam hati. Jadi selama ini ternyata bulan Ramadan, bulan puasa ini malah justru melatih kita ya Pak ya, Jelas. secara nggak langsung untuk melatih emosi kita gitu. Ini juga saya baru nyadar ternyata ya. Tapi gimana kalau ini tuh jadi kebiasaan terus Pak, nggak cuma di bulan Ramadan? Sangat luar biasa, diharuskan, malah itu dianjurkan. Maka setelah Ramadan itu kan namanya Syawal. Ya, Syawal dalam arti lain itu peningkatan. Jadi setelah Ramadan ini sudah di dalam kawah condro di muko bahasa saya. Jadi sudah digodok, sudah direbus, sudah dibersihkan, maka bersih sekali, suci. Ketika suci sudah Syawal ini ringan. Jadi yang biasanya tidak pernah senyum alias sulit untuk senyum, Syawal sudah sering senyum kepada siapapun, baik punya uang atau tidak punya uang. Ya, baik dimarahin orang lain atau tidak itu. Maka jadi perlu diketahui bahwa di dalam bulan Ramadan pertama awaluhu rahmah adalah kasih sayang dalam pertengahan yang pertama 1 sampai 10 itu. Kemudian yang pertengahan kedua maghfirah itu ampunan dari Allah. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar, bebas dari neraka. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis sangat terkenal, riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Artinya apa? Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata qadama minta diampuni. Begitu. Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman ya. Ini udah jadi ladang pahala juga ya dengan Pak Ustadz ya dari tadi ya. Ya, dengan jenengan juga sama gitu. Alhamdulillah. Ini jadi teman-teman kita sudah membahas ya dari segi spiritualitas dalam sisi Islam. Nah, selanjutnya kita juga ada pembahasan yang menarik lagi Pak. Kita ambil dari sisi mental health-nya nih dengan narasumber selanjutnya. Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang nggak kalah ciamiknya ya, nggak kalah super nih. Kita lanjutkan dengan Ibu Tinon Citra. Selamat datang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah cantiknya. Masya Allah, terima kasih. Mbak Nova namanya ya. Iya betul Ibu. Bagaimana sudah perkenalan ya Mbak Nova? Oh ya? Sudah ya. Kebetulan Bu Tino ini dosen favorit ya anak-anak psikologi. Nah, wajib ditonton nih buat mahasiswa-mahasiswa UMK terutama ya. Jadi Bu, tadi kita sudah membahas dengan Bapak Ulin terkait dengan spiritualitas di bulan Ramadan. Nah, sepertinya ini ada korelasinya ya kalau dengan dunia psikologi atau mental health kita. Kira-kira aku mau tanya dulu nih, kebiasaan mahasiswanya Bu Tino sendiri kalau di bulan Ramadan tuh ada bedanya nggak Bu? Ya. Ya, sebelumnya terima kasih nih Mbak Nova, auranya juga luar biasa ya. Jadi tadi Mbak Nova tadi bilang bahwa ada bedanya nggak sih? Kemudian ada nyambungnya tadi dengan Ustadz Ulin ya, yang mana benar Mbak, selama ada manusia itu pasti psikologi juga berperan di situ, karena
kita dibekali ada jiwanya, ada psikenya kan ya. Kemudian lanjut di pertanyaannya Mbak yang tadi bilangnya bahwa ada nggak bedanya mahasiswanya Butinon yang ketika sebelum Ramadan sama ketika Ramadan mereka puasa, gimana, ada bedanya nggak? Gitu. Sejauh ini sih tidak begitu signifikan bedanya, Mbak. Jadi teman-teman cenderung untuk kalau yang memang sudah bekerja, ini mungkin ini apa namanya banyak faktor juga. Nah, bedanya di keinginan mereka untuk kadang dibikin kuliahnya lebih biar lebih ada actionnya kayak gitu, jadi nggak monoton apa namanya kuliah yang presentasi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu menurut Butinon permintaan mereka sedikit lebih aneh-aneh, sama kadang dibikin online juga kayak gitu ya, mungkin. Tapi cenderung untuk mahasiswa yang memang notabene-nya mereka mahasiswa aktif bekerja juga seperti itu kan. Ada yang mereka mahasiswa non-reg ya itu di UMK ada mahasiswa reguler dan non-reguler yang mereka disambi bekerja. Tapi mahasiswa UMK malah sampai ke mahasiswa UMK ya, ini nggak apa-apa karena tadi Mbak Nova juga tanya kalau perilaku mereka berubah nggak ketika Ramadan. Sebenarnya yang tadi bekerja juga tidak hanya mahasiswa non-reg ya, tapi juga mahasiswa reguler juga banyak yang bekerja. Jadi Butinon pikir juga tidak jauh beda sih, meskipun ada beberapa tadi permintaan mereka yang sedikit lebih ini ya, Bu kalau pas puasa biar nggak ngantuk dibikin kelasnya gimana ya Bu, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Malah jadi lebih kreatif ya. Jadi dosennya juga dituntut untuk kreatif. Nah itu yang membuat apa namanya kegiatan di bulan Ramadan ini tidak terasa. Gitu. Terus ter-challenge gitu ya. Betul banget gitu. Kalau tadi Bu sudah ada pembahasan sama Pak Ulin ya, supaya kita bisa tetap terus produktif di bulan Ramadan. Kira-kira kalau dari sisi psikologis nih, gimana cara kita membangun habit juga yang produktif, yang positif? Seperti itu kayak gimana Bu? Iya, tadi alhamdulillah sekali ya kita dengarkan dari Ustadz Ulin tadi banyak hal yang disampaikan beliau, kaitannya yang berhubungan dengan psikologis, mental health juga banyak. Jadi kalau di psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang psihe atau jiwa ya Mbak, yang mana jiwa itu bisa kita lihat dari salah satunya dari perilaku manusia itu sendiri. Dan berhubungan dengan perilaku tadi banyak tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ulin bahwa ada beberapa hal yang memang kadang harus dengan keterpaksaan tapi tetap harus dilakukan. Betul ya Mbak Nova ya. Jadi kayak tadi sahur misalnya atau aktivitas lainnya yang misalnya rutinan yang memang disunahkan. Sunnahnya itu sunnah yang sifatnya sunnah muakkad ya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin juga bisa apa namanya diperkuat oleh Ustadz Ulin, atau mungkin nanti teman-teman juga bisa cari kan itu kayak misalnya tarawih itu tadi ya, itu juga ada menurut Ustadz juga tadi memang kadang ada keterpaksaan di situ, tapi yang namanya perilaku atau habit yang positif itu tadi terkadang memang harus dengan keterpaksaan itu tadi. Kalau di ilmu psikologi kami perspektif behavioralnya ya, kami di keilmuan kami di perspektif behavioralnya memang teori belajar perilaku itu harus dikondisikan memang. Nah, pengkondisiannya inilah yang kadang memang harus dengan keterpaksaan. Tapi kalau boleh kasih tips teman-teman, meskipun dengan terpaksa kadang di awal ya, mumpung inget nih, jadi teman-teman meskipun dengan terpaksa bisa diingat, di-recall kembali manfaat apa yang bisa diperoleh. Itu yang terus diniangkan di dalam memori ya, diniangkan di dalam pikiran bahwa yang dilakukan tarawih dengan terpaksa, apa tadi namanya itu sahur dengan terpaksa kayak gitu, tapi yang diingat adalah manfaat dari itu semuanya. Nah, itu yang akhirnya akan membuat kita menjadi lebih semangat ke depannya dan punya kecenderungan untuk melakukan perilaku itu secara berulang dengan happy tentunya kalau kita mengingat hal positif yang didapat dari keterpaksaan itu. Dari tarawih aja ini loh Mbak Nova, kan pasti banyak ya Mbak yang kalau misal nih Mbak Nova sendiri yang dari tadi katanya mengunggulkan karena dari apa tadi Gen Z. Oh iya. Dari Gen Z sendiri menurut Mbak, nah malah tak tanya nih Mbak Nova, yang dirasain gimana ketika tarawih?
Kalau saya sendiri senang sih Pergi bisa tarawih kayak ketemu gitu. ya tetangga-tetangga, apalagi jujur kalau di rumah itu sebenarnya kurang terlalu bersosialisasi. Karena juga teman-teman banyak yang kuliah di luar kota, terus ada yang sudah bekerja, jadi memang kurang. Akhirnya bisa ketemu dengan tetangga, terus kalau disapa dulu tuh seneng Bu. Iya, jadi kayak wah mereka tahu saya ya gitu. Betul kan. Nah, ini salah satu testimoninya bahwa secara psikologis kegiatan spiritual tarawih. Jadi kalau dari tema podcast kali ini itu kan memang menyeimbangkan atau keseimbangan antara kegiatan spiritual dan mental health ya, dari secara psikologis itu di bulan Ramadan seperti apa. Jadi Mbak Nova tadi juga sudah menjelaskan bahwa sudah ada testimoni dari Mbak Nova bahwa kegiatan satu aja dari tarawih saja, yaitu ketemu teman lama yang pulang kampung, misalnya ketemu disapa duluan, kemudian mendapat senyuman. Tadi ketika Pak Ustadz Ulin menjelaskan juga senyuman itu sedekah. Kalau bagi saya dari sudut pandang psikologi, sedekahnya itu karena memberikan banyak kasus ya di psikologi yang sedekah dari senyuman ini itu membuat panjang hidup seseorang. Filosofi senyuman. Nah, itu dari secara ya, dari secara psikologis itu banyak yang orang terkena jadi sehat itu kan tidak hanya fisik yang baik, tapi juga ada psikisnya juga yang harus dijaga. Jadi sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi sehat psikisnya. Mereka yang memang terkendala entah sehat dari kesehatan fisik maupun psikisnya dapat paparan tadi senyuman, aura positif namanya di kami. Kemudian dia mempunyai semangat hidup kembali, misalnya dari gejala gangguannya salah satunya agak lemes untuk menjalani kehidupan, dapat senyuman dari temennya, oh ternyata masih ada temanku lama yang masih ingat aku. Nah, jadi secara psikologis itu seperti itu teman-teman. Hubungannya sodakohnya itu sampai kenapa kok jadi jariah senyuman itu. Menurut saya sebagai psikolog klinis, banyak yang tertolong hidupnya karena senyuman dari orang lain. Nah, gitu makna sedekah senyum itu. Aduh, dari sesimpel senyum, efeknya ternyata dalam juga ya Bu. Iya, ya, betul sekali. Nih ya, terus nih Bu, kalau untuk kita cara mengatur aktivitas di bulan Ramadan kira-kira gimana ya? Biar tetap produktif tapi juga enggak lemes, terus juga bisa buat kita apa ya? Mentalnya juga happy gitu loh. Iya, benar. Tadi kalau secara emosional jadi happy, banyak hal yang bisa dilakukan dengan versi masing-masing tentunya ya. Kalau boleh saran gitu, jadi di kami untuk bisa memunculkan banyak emosi positif adalah memang awali hari itu dengan melakukan list kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, itu penting. Jadi di kami itu terapinya atau psikoterapi itu salah satunya adalah membuat list daily activity yang menarik. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini tadi Ustadz Ulin juga sudah menjelaskan banyak kegiatan yang arahnya ke spiritualitas yang kadang memang dengan paksaan. Tapi karena lingkungan juga melakukan itu, maka list yang dibuat itu akan mudah untuk dilakukan juga. Dan fungsi dari list yang dilakukan, list kegiatannya, list kegiatan yang menarik bagi teman-teman aja kayak gitu. Setiap orang pasti punya pandangan sendiri-sendiri ya, kegiatan yang menarik bagi dia itu apa saja. Itu bisa di list, kemudian itu bisa juga ada yang tipe orang yang ini Mbak Nova, spontan. Nah, Mbak Nova tipe yang harus terstruktur dulu kegiatannya dirancang atau yang tipe spontan? Kalau saya sendiri tuh sebenarnya lebih suka ada jadwalnya Bu. Tapi kadang juga suka memberikan menuliskan list seperti itu ya. Itu kalau ada deadline-nya sih, biar lebih terstruktur aja. Tapi kalau biasa hari-hari biasa spontan aja sih. Gitu ya. Nah, akan masih nyambung dengan tadi ya spiritualitas yang disampaikan oleh Ustadz Ulin bahwa akan lebih berkualitas dan banyak kebermanfaatan, banyak hal positif yang bisa kita ambil karena salah satu aja kegiatan positif yang kita lakukan di bulan Ramadan. Allah kan sudah menjanjikan satu hal yang besar ya, pahalanya berlipat ganda ya kalau di bulan Ramadan, betul ya. Itu kita gunakan momen Ramadan ini juga sebaik-baiknya. Kalau habit sudah terbangun di bulan Ramadan ini, maka nanti akan mudah di bulan-bulan
berikutnya. Apalagi Allah sudah memberikan banyak tuntunan bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, jadi kalau secara psikologis yang tadi bisa dilihat dari perilaku tadi, sebenarnya juga sudah Allah tuh sudah memberikan tuntunan sebelum Ramadan, diberikan pemanasan dulu. Betul ya Mbak Nova? Mungkin ada bulan Rajab yang diminta puasa dulu, atau sebelum bulan-bulan sebelumnya juga ada puasa sunnah lainnya yang bisa dilakukan sebagai pemanasan seperti itu. Kemudian ada kajian-kajian atau mengaji bersama di kegiatan menyambut bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, itu akan memudahkan untuk melakukan list-list kegiatan yang bisa dilakukan ketika bulan Ramadan juga. Banyak hal, misal ngabuburit sama teman itu termasuk bisa dimasukkan ke list, ya kan? Ngabuburit sama temen itu juga secara psikologis berdampak ke kesehatan mental karena tadi seneng-seneng bareng sama teman-teman. Nah, kemudian mendiskusikan hal sederhana sih sebenarnya, misalnya kita mau jajan apa nih. Nah, kita momen seperti itu kita mengaktifkan memori emosi yang menyenangkan, bisa jadi tergantung orangnya ya. Netral bisa jadi. Tapi paling enggak di bulan Ramadan ini kita bisa meminimalisir memori yang muatannya negatif. Nah, gitu Mbak Nova. Jadi Mbak Nova dan teman-teman ya yang nonton di podcast ini, jadi secara psikologis itu Allah, Mbak Nova, ternyata sudah menciptakan otak kita itu menyimpan memori yang bermuatan pengalaman emosi, ada positif, negatif, dan netral. Nah, mereka kerjanya gantian tuh Mbak. Akan lebih bagus kalau kita bisa berusaha mengambil alih untuk jalannya itu di memori yang bergerak itu di memori yang pengalamannya positif atau netral. Jadi menekan memori yang pengalamannya negatif tadi. Kita dominasi pikiran positifnya gitu ya. Nah, begitu. Makanya tadi membuat list kegiatan yang menyenangkan. Sebenarnya tuh bulan puasa tuh harusnya anti gabut ya Bu, kalau gitu ya. Kalau ada yang masih rebahan gitu kayaknya wah ini harus apalagi start. Alhamdulillah ini ya Mbak, sekarang sudah tidak Mbak? Tidak pasca Covid itu loh Mbak, masa-masa pasca Covid kan kegiatannya sudah mulai kembali lagi ya seperti normal. Ini kayak dengerin kuliah umum ya, tapi suaranya yang adem gitu, enak banget, Masya Allah. Iya, maaf ya Mbak dari tadi penjelasannya panjang lebar banget. Ini malah insightful gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, titipan dari teman-teman. Nah, yang pertama nih pertanyaannya tuh, kalau kadang nih kita pasti ada rasanya tuh sedih, terus kecewa. Ini datangnya tuh kan dari harapan kita, dari ekspektasi kita ke manusia, atau enggak ekspektasi kita terhadap suatu hal. Nah, itu caranya gimana kira-kira untuk mengontrol itu supaya kita enggak terus-terusan kecewa gitu? Oke. Ternyata ada yang nitip pertanyaan ya, Mbak. Ya, banyak Bu, banyak. Oke. Terima kasih yang memberikan pertanyaan. Ini penting juga Mbak Nova, karena di bulan Ramadan ini kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, harapannya kan banyak pahala ya Mbak yang akan kita dapatkan. Betul nggak? Betul. Atau kalau dari Mbak Nova ada harapan khusus sendiri selain pahala di bulan Ramadan ini? Kalau saya sih harapannya bisa jangan bilang biar kurus ya Mbak ya. Bonus itu ya. Oh, bonus ya. Harapannya bisa semakin meningkatkan keimanan sih, lebih rajin ibadah gitu Bu. Nanti biar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Ramadan tuh bisa terus ke bawah gitu. Masya Allah. Keren sekali nih Mbak Nova. Harapannya luar biasa. Ya, harapan itu bagi manusia memang penting Mbak untuk dibuat. Ya, yang buat siapa sih? Yang manusia biasanya memang harapan itu ya. Pentingnya apa harapan itu? Pentingnya teman-teman, ketika seseorang itu membuat harapan, itu yang memotivasi di dalam diri juga ya untuk meraih sesuatu atau melakukan sesuatu. Kayak tadi Mbak, udah ngelis tapi dia nggak punya tujuan, nggak punya harapan, cenderung akan mager tadi, malas gerak. Ya, jadi pentingnya harapan adalah itu. Lalu bagaimana mengelola agar ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu dialami. Nah, itu jadi sering terjadi. Iya. Jadi kalau tadi stres, cemas itu sebenarnya satu hal yang berbeda, Mbak. Alhamdulillah sekarang kaitannya dengan mental health sudah banyak ya disampaikan di media sosial seperti itu, edukasi tentang itu. Jadi kalau stres itu kan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita.
gitu kan Mbak Nova. Jadi ketika itu bertubi-tubi harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka memunculkan terkadang cemas. Keterkaitan antara stres dan cemas yang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, itu terkadang berkesinambungan kayak gitu. Maka bagaimana tadi pertanyaannya, titipannya disampaikan oleh Mbak Nova tadi, bagaimana mengelola itu tadi ya. Mengelolanya adalah kalau misalnya itu stres karena harapan yang tidak sesuai, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, maka bisa dengan salah satunya yang pertama adalah mengambil alih tadi jalannya memori yang tidak menyenangkan atau memori negatif tadi diganti dengan memori positif atau paling nggak memori netral. Tapi akan lebih bagus ke memori yang muatan emosinya positif. Mengambil pemaknaan dari kejadian atau peristiwa yang dialami seperti itu. Mohon maaf, saya kok malah mengulang peristiwa yang membuat kita sedih ya, bahwa baru tidak lama ya di awal tadi yang disampaikan juga Ustadz Ulin bahwa di awal Ramadan ya, di Kudus kita mengalami musibah kemarin, banjir itu kan ya, sudah direncanakan pengen Ramadannya seperti ini, qadarullahnya Allah memberikan kondisi yang seperti itu, pastikan satu hal yang tidak menyenangkan. Maka bagaimana mengelola itu? Nah, fokus dengan here and now atau fokus dengan kondisi saat ini, apa yang masih bisa membuat happy untuk saat ini itu yang dinikmati. Paling enggak tadi menekan jalannya memori yang muatan emosinya tidak menyenangkan. Begitu. Salah satunya itu yang hal penting banget itu. Dengar suaranya Bu Tina tuh adem banget gitu ya teman-teman ya. Tapi jangan sampai tidur ya Mbak. Ini malah bikin semangat Bu, gitu. dengerin terus gitu ya. Alhamdulillah. Kalau tadi kaitannya, kalau kita melihat orang lain yang terkena musibah itu kan bawaannya ada empati, terus muncul rasa-rasa simpati, sedih gitu-gitu. Itu sebenarnya tuh perasaan-perasaan seperti itu juga dikelolanya seperti apa Bu? Okay. Biar nggak terus-terusan ke bawah suasana gitu. Baperan kayak gitu ya. bisa. Biar nggak ke bawah suasana sedih terus kayak gitu. Ya. Oke. Kalau tadi memang terkadang mengaktifkan jalannya memori yang tadi berjalan, ada jalannya itu dia bergantian untuk aktif gitu kan. Kadang kalau diri kita itu susah untuk memunculkan gitu kan, memang perlu dipicu atau perlu distimulasi. Nah, menstimulasinya seperti apa? Nah, alhamdulillahnya karena mumpung ini di bulan Ramadan, penyeimbangnya adalah kegiatan spiritual tadi atau kegiatan lainnya yang memang membuat happy tadi. Yang membuat happy banyak ya, mungkin menyalurkan hobinya, misal hobinya memasak, kebetulan nyiapin tidak hanya buka tapi juga mengembangkan bakatnya untuk berjualan juga. Jadi peluang bisnis juga Peluang teman-teman. bisnis, betul sekali. Banyak kan akhirnya manfaat. Kalau tadi Mbak Nova baru saja mengambil jalan sisi positifnya. Jadi tidak hanya menyalurkan bakat jadi dia happy, tapi bisa mengasah bakat-bakat yang lainnya. Biar pecuan pula ya. Gitu. Jadi intinya adalah mencoba mencari kegiatan positif yang menyenangkan di versi dia. Itu penting sekali untuk memantik tadi Mbak, emosi yang positif seperti itu. Sebenarnya tuh kegiatannya banyak ya teman-teman. Tinggal kita mulai start aja gitu ya, betul ya. Kalau nggak di start, ya akhirnya jatuhnya mageran terus. Iya. Goleran terus nantinya. Meskipun sebenarnya Bu, tidur itu kan ibadah. Betul nggak Mbak? Apalagi kalau pas puasa, pas bulan Ramadan. Ya, teman-teman tuh alasannya pasti seperti itu. Jadi alasan klise ya Bu ya. Iya. Bu, tidur itu kan ibadah Bu. Oke, betul ibadah. Hanya saja kembali lagi tadi yang sudah disampaikan sama Ibu juga bahwa ketika di bulan Ramadan memang satu aktivitas aja itu menyenangkan bagi kita dan bermuatan positif, bermuatan ada pahalanya. Selama niatnya positif ada pahalanya Mbak, insya Allah. Ya. Nah, maka itu nanti akan double-double yang akan didapat. Seperti itu. Daripada hanya tidur. Kok saya tidur menghindari gibah? Gimana tuh Mbak? Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Muatannya positif selain gibah tadi.
Ngomong-ngomong soal kegiatan nih Bu, soal aktivitas nih, ini tuh lagi rame di kalangan anak-anak muda ya, ada namanya fenomena healing. Oke. Nah, kayaknya tuh dikit-dikit stres dikit healing, ada galau dikit healing, atau enggak self reward, beli ini beli itu. Iya. Itu sebenarnya tuh hal positif ya Bu ya. Cuman kan kadang-kadang tuh ini arahnya kok agak mulai disalahgunakan gitu loh. Iya. Dikit-dikit tuh langsung healing, self reward, berkedok gitu aja. Kira-kira dari sisi psikologis itu yang bener kayak gimana gitu? Ya memang kalau apalagi ini ya self rewardnya kalau seharian sudah menahan hawa nafsu, nanti ke tempat yang biasa jualan takjil, wah Semborong gitu ya. ini self rewardku Nova misalnya gitu ya, temennya misalnya bilang gitu ke Mbak Nova. Iya, itu yang memang perlu dikendalikan. Nah, sebenarnya konsep untuk self reward kemudian healing ya, konsep healing atau healing itu kan berarti Menyembuhkan gitu ya esensinya. Esensinya itu kan ya, Iya. tapi tidak. Kalau dari esensinya itu berarti kalau lagi nggak nyaman sedikit secara kaitannya misalnya dari sembuh tuh dalam artian untuk hal kesehatan berarti kan ya Mbak ya. Kesehatan tadi yang Bu Diana bilang ada sehat fisik dan psikis. Kalau healing lebih cenderung ke psikis juga, meskipun efeknya ke fisik juga. Hanya saja konsep itu kalau kita maknai dari intinya, kita malah bisa mengaktifkan daya kreativitas kita. Yang mana healing itu tidak harus bepergian, healing itu tidak harus belanja, ya kan, check out yang sudah disimpan di keranjang, atau misalnya pergi ke tempat tadi jualan takjil kemudian ini self reward, aku pengen klepon, pengen ini ya, kita udah bicara klepon dan lain sebagainya ya, itu bisa dikendalikan dengan memaknai setiap kegiatan yang buat damai, nyaman. Kegiatan spiritual yang ada di bulan Ramadan tadi itu sebenarnya tanpa kita sadari itu bikin nyaman loh. Coba dibandingkan. Nah, jadi kita melihat ke diri sendiri juga. Tadi misalnya mensyukuri ketika diajak senyum oleh orang lain dan lain sebagainya. Itu termasuk sebenarnya kita healing, pergi traweh. Ya, tarawih tadi yang dilakukan Mbak Nova tadi ternyata bikin senang Mbak Nova, itu sudah termasuk healing juga. Jadi healing itu tidak perlu tadi harus sampai merogoh kocek yang dalam kayak gitu, merogoh ini ya saku yang dalam untuk mencari satu hal yang bisa dibeli atau kemudian kita pergi ke satu tempat. Jadi nggak harus melakukan kegiatan yang ngeluarin uang banyak gitu ya Bu ya. Habis healing seneng tapi ternyata dompetnya kosong gitu. Balik sedih lagi ternyata. Betul. Ada hal-hal yang simple dan ini lebih bermakna waktu kita lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Mending uangnya dipakai untuk bersedekah atau iya. berbagi takjil, kemudian memberi makan untuk buka puasa ke yang membutuhkan, bahkan untuk traktir, misalnya Mbak Nova traktir Butinon untuk buka puasa, itu pahalanya luar biasa ya. Pahala puasanya Butinon bisa keambil juga ini ke Mbak Nova ya, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi nanti juga bisa dicari ya itu teman-teman tentang manfaat kegiatan-kegiatan spiritual yang ternyata bisa menyenangkan hati kita. Itu bisa untuk healing daripada untuk membelanjakan, sekalian untuk akhirat juga. Masya Allah. Jadi hubungannya tuh emang sejalan gitu ya Bu ya, antara psikologisnya sama spiritualnya jalan berbarengan. Betul. Semangat jadi harus. Ini ada di pertanyaan terakhir dari teman-teman nih. Bagaimana cara kita mencukupkan diri supaya ngerasa cukup gitu Bu dengan diri kita sendiri itu gimana ya kira-kira? Oke, merasa cukup dari dengan apa yang sudah diberikan Allah ke diri kita. Betul sekali. Maka terkadang kalau misalnya kita dengarkan kajian-kajian di Islam ya, bahwa kita coba tengok orang sakit kayak gitu ya, kita apalagi ini ya di bulan Ramadan ini tadi iklimnya cukup ekstrim yang tadi Ustadz Ulin bilang Ramadan tuh sebenarnya esensinya adalah panas ya kalau nggak salah tadi ya. Benar nggak sih Mbak Nova? Karena perubahan cuaca itu tadi sih iya. Harusnya memang panas. Betul, biasanya. harusnya memang biasanya panas seperti itu kan. Kemudian ini cukup agak lain. Cukup agak lain di Ramadan kali ini. Nah, itu kan mempengaruhi kesehatan fisik juga. Maka
dengan melihat kanan kiri kita yang saat ini, Butinan yakin sih saat ini memang karena cuaca banyak yang mengalami flu ringan seperti dan lain sebagainya. Bahkan dari flu ringan aja kita sudah bisa merasa cukup dengan diri, oh ya aku cukup dengan seperti ini, bisa minum air putih yang tidak es ya, itu ternyata bisa selama ini membuatku sehat, tidak perlu membeli obat. Nah, ada kalanya kita memang perlu memberikan space waktu di kehidupan kita untuk melihat hal-hal yang seperti itu dan self talk namanya. Kalau di psikologi untuk salah satu psikoterapi ada teknik self talk juga, ngomong ke diri sendiri, tapi ada batasannya ya. Ngomong ke diri sendiri tidak ngomong sendiri, itu beda. Ngomong ke diri sendiri untuk memaknai satu hal positif dari apa yang sudah diberikan Allah ke kita, apa yang kita alami di kehidupan kita. Gitu. Jadi banyak caranya ya supaya kita bisa merasa cukup terus. Salah satunya juga melalui jalan-jalan spiritualitas. Gitu. Betul. Ternyata tuh nyambung ya Bu ya, hubungan Nyambung spiritual sekali. sama psikologis. Kalau orang-orang pikir kayak ternyata selama ini tuh cuma butuh healing, nah bukan itu doang ya. Iya. Solusinya bukan hanya itu teman-teman. Nah ini insightful banget Bu. Alhamdulillah. Ini ada serasa kuliah sambil kajian gitu rasanya. Ya, itu, Masya emang Allah. itu fungsinya UMK mengadakan podcast seperti ini ya. Semoga bermanfaat nanti. Oke. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton. Nah, ini tadi kita sudah mendengarkan antara dari segi spiritualitas dari Bapak Ulin dan dari segi psikologinya dari Ibu Tinon. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan dari Ibu Tinon mungkin ada yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih Mbak Nova. Jadi untuk closing statement-nya bahwa teman-teman, kegiatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu kegiatan yang kita lakukan, kalau kita dasari itu karena ingin ridhonya Allah, maka perilaku-perilaku yang kecil akan diberikan reward oleh Allah. Seperti itu kalau kaitannya spiritual dan psikologis ya. Jadi tenang aja, selalu sisipkan setiap teman-teman berkegiatan, yakinlah ketika itu niatnya baik, Allah melihat dan teman-teman akan diberikan reward, tidak hanya di dunia tapi juga dengan akhiratnya nanti, insya Allah. Masya Allah, amin. Semoga kita bisa tetap terus produktif, mental health-nya terjaga. Nah, bisa terus sehat ya. Betul, Dari amin. sisi jasmani dan rohaninya tentunya. Amin. Teman-teman kita udah menemani ngabuburitnya teman-teman. Saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton semuanya. Saya Nova Cantika. Saya Butinon, psikolog klinis. Terima kasih Mbak Nova. Sama-sama Ibu. Kami pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.